بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran bahasa Arab sebagai bentuk upaya kita dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Baik, seperti biasa sebelum kita masuki materi yang selanjutnya terkait dengan bahasa Arab ini, kita sedikit mengulas kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Pertemuan terakhir kemarin sampai mana bahasanya? Sampai mana? Sampai halaman Sampai 17. halaman 17. Iya. Oh iya. Kalau tidak salah kemarin teh udah memasuki bahasan fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran kan? Iya. Nah, fi'il madi yang udah kemasukan akhiran itu adalah fi'il madi yang sudah memiliki subjek yang berbeda-beda ya, seperti itu. Dan fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran itu ya adalah fi'il madi yang intinya itu tersusun ya, dari mulai misalnya fi'il madi yang belum kemasukan akhiran, lalu yang kemasukan akhiran alif, wawu, tasukun dan sampai akhir ya. Nah itu nanti kita sebut dengan tasrif lugawi fi'il madi ya, apa? Tasrif lugawi fi'il madi gitu, seperti itu. Tasrif lugawi fi'il madi itu adalah kalau secara mudahnya, bahasa mudahnya adalah kiasan fi'il madi ya, apa? Kiasan fi'il madi gitu. Jadi kiasan fi'il madi itu adalah fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran gitu ya. Nanti disebutkan semuanya ya, semua fi'il madi yang sudah kemasukan akhiran, dan nanti juga kita akan temukan subjek-subjek yang ada pada fi'il madi tersebut, seperti itu ya. Saya coba share screen lagi ya. Kalau kemarin teh kita memasuki bahasan fi'il madi yang udah kemasukan akhiran, dan ketika fi'il madi udah kemasukan akhiran maka di sana memiliki subjek ya, memiliki subjek yang berbeda-beda gitu maksudnya. Dan subjek-subjek pada fi'il madi yang udah kemasukan akhiran itu terbagi 3 kan kemarin, masih ingat kan? Yang pertama apa? Yang pertama Kata ganti orang pertama. ya. Terus Kata ganti orang kedua. Ya. Dan kata ganti orang ketiga ya. Jadi ketika fi'il madi udah kemasukan akhiran maka ada 3 subjek, ada 3 pengelompokan subjek ya. Ada untuk kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama ya, seperti itu. Nah kemarin kalau tidak salah udah sampai kepada bahasan fi'il madi yang memiliki subjek kata ganti orang ketiga ya, masih ingat tidak? Kata ganti orang ketiga itu dimulai dari, kita sebut ya, kata ganti orang ketiga ini kita beri judul aja dulu, subjek fi'il madi ya.
subjek fiil madi. Ini bisa dilihat layarnya? Udah bisa. Saya subjek fiil madi. Subjek fiil madi itu terbagi 3 tadi ya. Yang pertama kita sebut dengan KG3. KG3 itu berarti apa? Kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ini ya, ini fiil madinya ya. Pertama dimulai dari kata, ini kita sebut polanya aja dulu ya. Nih. Fa'ala ya, fa'ala. Terus yang kedua ada ini. Terus ada salah. Fa'alu ya. Terus ada fa'alat ya. Terus ada fa'alata. Terus ada Ini di buku nggak ada ya, Ustaz? Memang di buku itu nggak ada ya. Di buku itu hanya ada akhiran fi'il madi aja, tapi tidak dituliskan secara detail ya. Ini saya tuliskan lagi karena ini untuk untuk memudahkan kita ya dalam menentukan subjek pada fi'il madinya gitu ya. Kalau di buku mah kan akhiran fi'il madi alif artinya apa gitu kan. Akhiran fi'il madi waw artinya apa gitu. Kalau ini mas saya urutkan secara sistematis ya. Saya urutkan secara sistematis tujuannya agar untuk mempermudah kita menentukan subjek-subjek pada fi'il madi. Dan kita untuk mempermudah nanti akan coba hafal juga ya. Akan coba hafal juga untuk tasrif lugawi ini yang nantinya akan mempermudah kita dalam menentukan subjek pada fi'il madi dan menentukan juga fi'il madinya seperti apa ketika subjeknya siapa misalnya gitu ya. Nah, ini coba diperhatikan di sini ada kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga di sini ini ada berapa pola fi'il madi? Ada berapa fi'il madinya di sini? Ada 6 ya. Dan kita sambil lihat di buku juga ya, itu yang di akhiran fi'il madi ya. Pertama di sini ada fa'ala. Kalau fa'ala itu udah kemasukan akhiran belum? Belum ya. Kalau yang kedua fa'ala itu akhirannya apa? Alif. Kalau fa'alu akhirannya? Waw sukun. Kalau fa'alat? Ta sukun. Kalau fa'alata? Ta dan alif ya. Terus kalau fa'alna? Nun. Ya, akhirannya nun ya gitu. Sampai pada akhiran fi'il madi nun di sini ini menunjukkan fi'il madi untuk kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga ini di sini ada 6 dan 6 ini terbagi 2. Ini kemarin udah ya. 2. Berarti kalau dibagi 2 masing-masing berapa? Berapa? 3 ya. Masing-masing 3. Nah, jadi 3 yang dari atas dimulai fa'ala sampai fa'alu ini adalah untuk laki-laki subjeknya. Untuk fa'alat, fa'alata dan fa'alna ini untuk perempuan. Gitu. Jadi maksudnya ketika misalnya ada fi'il madi ya, kemasukan akhiran alif fa'ala yang kedua, berarti itu subjeknya laki-laki ya, gitu. Fa'alu juga subjeknya masih laki-laki ya. Cuman nanti ini perbedaannya ada dari segi bilangan ya. Kalau fa'ala ini urutan yang pertama ya, ini kan kata ganti orang ketiga. Kalau kata ganti orang ketiga kan berarti sebutannya dalam bahasa Indonesia apa? Dia kan? Iya, dia. Maka di sini dia. Terus oleh karena di sini laki-laki, maka di sini kita tulis L. Ya. Terus di sini fa'ala ini adalah laki-lakinya berapa orang? Satu orang ya. Maka di sini DL1
Gitu. Terus yang kedua yang fa'ala di sini juga masih kata ganti orang ketiga, masih dia juga berarti. Berarti di sini D juga ya. D. Gitu. Terus di sini apa? L juga laki-laki ya. Terus di sini berapa orang? 2 orang. 2 orang gitu. Terus kalau fa'alu gimana berarti? Mereka laki-laki. Nah, kita pakai M ya, mereka laki-laki. Mereka laki-laki aja ya. Atau misalnya pakai B. Mereka laki-laki banyak. Kan gitu ya. Terus ada ya, nah terus yang 3 lagi ke bawah ini untuk perempuan. Dan tetap masih kata ganti orang ketiga ya. Berarti di sini kira-kira apa? Dia perempuan 1 Dia orang. perempuan 1 orang gitu. Jadi ini berurutan 1, 2 dan banyak gitu ya. Berarti di sini yang di bawahnya apa? Dia perempuan 2 orang. Nah, terus sedang yang di bawahnya? Mereka perempuan. Nah, gitu ya. Berarti kesimpulannya tuh ketika fi'il madhi kemasukan akhiran nun, fa'alna ya, maka pasti subjeknya adalah mereka perempuan gitu ya. Misalkan ada kata nasoro. Nasoro itu kan fi'il madhi kan ya. Fi'il madhi bab pertama gitu kan. Fi'il madhi yang di 3 huruf. Itu subjeknya kalau nasoro aja siapa tuh subjeknya? Belum kemasukan akhiran. Dia laki-laki 1 orang ya. Maka artinya nasor itu kan menolong ya. Dia laki-laki 1 orang telah menolong gitu. Ya, jadi subjeknya dia. Tapi kalau misalnya ada akhiran nasorna berarti jadi apa artinya? Mereka perempuan menolong. Mereka perempuan semua atau banyak telah menolong kan gitu. Kalau misalnya nasorot apa artinya? Dia perempuan 1 orang telah menolong. Nah gitu ya. Jadi akhiranta itu untuk dia perempuan 1 orang. Terus akhiran waw sukun. Nasoru apa artinya? Mereka laki-laki banyak telah menolong. Nah gitu ya. Jadi akhiran fi'il madhi ini saya urutkan ya. Urutkan berdasarkan kata ganti dan berdasarkan berdasarkan dari jumlah ya, dari jumlah setiap subjek. Untuk yang belum kemasukan akhiran, laki-laki 1 orang. Akhiran alif laki-laki 2, akhiran waw laki-laki banyak. Terus berurutan itu 1 2 3 1 2 3 1 2 banyak itu maksud saya. Makanya di sini penting juga dihafal ya. Kalau di pesantren-pesantren ya atau di tempat-tempat madrasah gitu ya yang belajar bahasa Arab, ini biasanya dihafal dengan memakai nada ya agar mempermudah gitu. Fa'ala, fa'alu kan gitu ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna gitu ya. Coba bisa hafal enggak? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi sedikit nada biar lebih mudah. Coba Tenova bisa enggak coba? Fa'ala, fa'alat, fa'alta, fa'alna. Nah gitu. Coba dia Raffi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah gitu. Coba kalau misalnya fa'alnya diganti dengan nasoro, jadi gimana? Nasoro gitu. Coba dia Raffi. Nasoru, Nasoru. nasorot, nasorta, nasorna. Nah gitu. Coba Teh Nova. Nasoru, nasorot, nasorta, nasorna. Nah gitu. Jadi nasorota ya. Jadi ro-nya dibaca patah. Nasorota, nasorna gitu ya. Ini nanti bisa dimasukkan ke setiap fi'il madhi ya. Bisa dimasukkan ke setiap fi'il madhi. Ada dalam Al-Qur'an misalnya khalaqna ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan itu. Khalaqna berarti fi'il madhi yang kemasukan na ya, tapi nanya panjang ya, tapi itu belum. Atau misalnya dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhalladzina amanu kan itu ya. Amanu ya.
Berarti itu fi'il madinya asalnya amana ya kan? Lalu kemasukan apa? Kemasukan Wow. wawu sukun amanu tuh. Berarti di sana subjeknya siapa? Amanu itu Mereka. mereka kan? Ya, Mereka atau orang laki-laki banyak. mereka laki-laki banyak. Mereka orang-orang yang beriman gitu ya. Gitu. Walaupun misalnya dalam Al-Qur'an itu walaupun untuk laki-laki tapi berlaku juga untuk perempuan ya kalau dalam Al-Qur'an. Oh, Eh jadi kalau misalnya mereka-nya itu laki-laki perempuan campur itu gimana? Kalau laki-laki perempuan campur itu sebenarnya bisa diwakili dengan yang domir laki-laki ya. Atau terkadang bisa dua-duanya disebutin ya. Bisa dua-duanya disebutin yang misalnya nasoru, nasorna, bisa dua-duanya. Atau misalnya bisa untuk laki-laki saja dan bisa mewakili perempuan juga gitu seperti itu ya. Seperti assalamualaikum kan sebenarnya assalamualaikum itu untuk kum itu untuk laki-laki ya. Kum itu untuk laki-laki banyak biasanya ya sebenarnya gitu. Tapi ketika kita ke perempuan apakah diganti enggak assalamualaikumnya? Enggak kan? Enggak, Tetap ya. aja assalamualaikum gitu ya. Jadi itu terkadang untuk laki-laki itu bisa mewakili untuk perempuan ya. Ketika kita misalnya mengucapkan salam ya kebanyakan orang ada laki-laki dan perempuan ya udah assalamualaikum aja. Walaupun perempuan banyak itu bukan assalamualaikum tapi assalamualaikunna ya. Ada kalau kum untuk laki-laki semua, kalau kunna untuk perempuan semua gitu. Tapi dengan kum juga itu sudah mewakili sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau mengkhususkan, kalau mengkhususkan ya kalau misalnya fa'alu itu untuk laki-laki banyak, kalau fa'alna itu untuk perempuan banyak. Jadi nggak boleh ditukar ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat perempuan banyak kita menggunakan fa'alna aja ya. Telah memukul perempuan banyak. Memukul itu doroba ya. Berarti bahasa Arabnya apa? Dorobna. Nah, betul dorobna Ya, gitu. dorobna. Kalau misalnya laki telah memukul laki-laki banyak, berarti apa? Dorobu. Nah, gitu, dorobu ya seperti itu ya. Ini ketika fi'il madi kemasukan akhiran dari mulai alif, wawu, ta, dan na. Ini khusus untuk kata ganti orang ketiga gitu ya. Sekarang lanjut ya. Ini saya pisah ya. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua, KG2. Kalau di buku itu ya, di buku coba diperhatikan. Itu akhiran fi'il madi itu apa aja? Setelah na. Setelah ya. Apa? Akhiran fi'il madi ada apa aja di sana? Selain wawu, selain ta sukun. Apa lagi? Ta, Ya. tuma, Ta, tuma, terus tum, terus ti, ya. sama tunna. Nah, tuna, tuh sama na ya kan? Itu akhiran fi'il madi juga, artinya fi'il madi juga bisa kemasukan akhiran itu. Cuman kalau yang akhirannya dari mulai ta ya sampai tuna itu subjeknya untuk kata ganti orang ke berapa? Kedua ya. Kalau kata ganti orang kedua itu kalau di kita sebutannya apa? Kamu ya, kamu atau kalian. Maka untuk kata ganti orang kedua ini ya. Untuk kata ganti orang kedua ini KG2 ya. Dari mulai ta ya. Berarti ketika masuk ke fa'ala jadi gimana bacanya? Nah ini. Fa'alat. Enggak, tanya harus berhakat patah. Gimana? Fa'al ta ya, itu yang udah kemasukan akhiran ta ya. Fa'al ta. Setelah ta ada tuma kan? Fa'al tuma. Setelah tuma ada tum ya kan?
Fa'altum. Terus setelah tum ada ti, ya kan? Jadi fa'alti gitu. Setelah ti ada Tuna. Oh, tuna. ini tuma lagi ya. Jadi tumanya 2 kali Tuna, karena tapi ya maksudnya tuma lagi karena tuma ini untuk perempuan juga ada ya. Dan terakhir baru tuna. Nah gitu ya. Jadi ada fa'al tuna. Berarti di sini kalau dihitung ada berapa nih? 6. Ada 6 juga. Ada 6. Nah sama 6 juga, yang 6 juga di sini ini dibagi lagi 2. Nah berarti masing-masing 3 kan? Nah 3 yang di atas ya, 3 urutan di atas ini untuk siapa kira-kira? Laki-laki. Laki-laki, kamu laki-laki. Ya, kamu laki-laki. Dan 3 yang ke bawah ini untuk Kamu perempuan. kamu perempuan gitu ya. Itu kamu perempuan. Nah, sama urutannya kalau yang paling atas ya, yang untuk laki-laki itu sama 1 orang, yang bawahnya 2 orang, yang di bawahnya lagi 3 orang lebih gitu. Untuk perempuan juga sama, 1, 2, 3 lebih. Maka kalau fa'alta kira-kira ini apa nih rumusnya nih? Kalau fa'ala kan D ya, pakai D dulu karena dia gitu. Berarti kalau fa'alta, Kamu laki-laki. nah berarti pakai K aja di sini. K. Terus L. Terus berapa orang? 1 orang. gitu. Fa'alta. Jadi pelakunya itu kamu laki-laki 1 orang ya pelakunya. Fa'altuma berarti apa? Kamu laki-laki 2 orang. Laki-laki 2. Nah, fa'altum Kamu laki-laki banyak. gitu. Kalau fa'alti, Kamu perempuan. nah KP ya. Orang. 1. Kalau fa'altuma, Kamu perempuan 2 orang. kalau fa'altuna, Kamu perempuan banyak. nah gitu. Kamu perempuan banyak ya, seperti itu. Nah, di sini berarti dari mulai ta sampai tuna ya itu kata ganti orang kedua. Ya. Kata ganti orang kedua ini kita sebut kamu atau kalian dalam bahasa Indonesia ya. Dan sama ini bisa apa yang kata ganti orang kedua ini ada 6, 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Pertama fa'alta, berarti ketika fi'il madhi kemasukan ta berarti subjeknya kamu ya. Seperti tadi nasoro nih. Nasoro ya, ketika jadi nasorta apa artinya? Kamu laki-laki telah menolong. Nah, betul. Kamu laki-laki pakai 1 orang ya. Kamu laki-laki 1 orang telah Ya, 1 orang. menolong gitu. Coba kalian berdua telah menolong apa? Coba? Perempuan apa laki-laki? Sama aja. Nasor Oh, iya, tuma, sama aja. ya kan? Nasor tuma. Jadi bisa laki-laki sama perempuan kalau tuma ya. Coba Tenova. Kamu perempuan semua telah menolong. Oh, Nasor tuna. Nah, gitu. Coba ada Raffi. Kamu perempuan 1 orang telah menolong. Nasorti. Gitu. Coba Denova fa'al nasortum apa artinya? Kalian laki-laki banyak telah menolong. Nah, gitu ya. Coba sekarang ganti jangan nasoro aja ya. Misalkan kita ini kan nasoro itu fi'il madhi 3 huruf. Dan ini berlaku juga untuk fi'il madhi yang 4 huruf, 5 sampai 6 huruf gitu ya. Kita misalnya fi'il madhi yang 6 huruf itu waktu itu contohnya apa? Istighfaro kan? Masih ingat kan? Istighfaro ya. Ya. Coba istighfar itu apa artinya? Minta ampun. Yang arti lengkapnya siap subjeknya juga disebutin.
Dia laki-laki meminta ampun Dia laki-lakinya berapa orang? satu orang. Satu orang gitu. Dia laki-laki satu orang telah, pakai telah ya, karena fi'il madi. Dia laki-laki satu orang telah meminta ampun gitu. Coba Tenova. Dia laki-laki banyak, mereka laki-laki banyak telah meminta ampun. Istighfaru. Betul, istighfaru. Itu pakai akhiran waw ya. Itu berarti kata ganti orang ketiga kalau mereka. Coba Drafi. Dia perempuan 2 orang telah meminta ampun. Istaghfaro. Perempuan. Dia perempuan 2 orang. Istaghfarta. Rohnya tidak sukun. Istaghfarota. Istighfarota. Tanya panjang ya. Istighfarota. Farota. Gitu. Coba Tenova. Kalian semua perempuan telah meminta ampun? Kalian semua. Perempuan. Ya, kalian semua banyak. Perempuan. Istighfartunna. Nah, istighfartunna, betul ya. Coba dirapi, kalian laki-laki semua, kalian laki-laki banyak telah meminta ampun. Istaghfartum. Ya. Coba Tenova, istighfarta apa artinya? Kamu laki-laki satu orang telah meminta ampun. Nah, betul. Coba dirapi, istighfarti apa artinya? Kamu perempuan satu orang telah menolong. Ya, betul ya. Bukan menolong. Telah Meminta meminta ampun gitu ya. Nah, ini juga baiknya dihafal ya. Ini bisa juga pakai nada juga ya untuk menghafalnya. Tadi kan fa'ala itu sampai fa'alna nadanya fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Dilanjut lagi ke fa'alta. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna gitu ya. Saya ulangi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Coba Dirafi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altun, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ya, coba Dinova. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Nah, gitu ya. Ini kalau bisa ditulis ya, ditulis nggak tuh? Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa di screenshot aja ya. Tapi sebaiknya nama ditulis bab, kalau ditulis mah biar lebih sambil menghafal, sambil mengingat gitu kan, sambil lebih menerap lah ya. Kalau hanya sekedar screenshot. Jadi ini fi'il madi yang udah kemasukan akhiran ta sampai tuna ya, itu menunjukkan subjeknya adalah kata ganti orang kedua gitu ya. Dan ini tentu berlaku untuk fi'il madi yang lain, bukan hanya nasoro aja, bukan hanya fa'ala aja ya, bukan istighfaru aja ya. Bisa juga misalnya dengan kata fataha, alima gitu kan, akroma yang 4 huruf gitu kan. Kalau misalnya kita masukkan ke fi'il madi yang 4 huruf, misalnya kata anzala. Anzala itu apa artinya? Telah menurunkan. Anzala menurunkan. Coba misalnya gini, telah menurunkan kamu laki-laki seorang, gimana? Nazalta. Enggak, anzala, bukan anzala. Oh, Anzalta gitu. Telah menurunkan kamu perempuan seorang. Anzalti. Oh ya, ini katanya 10 menit lagi ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba berhenti, kita masuk aja lagi ya. 23 menit. Terus apa? Telah menurunkan dia perempuan seorang.
Anzalat. Anzalat. Anzalat ya. Telah menurunkan laki-laki banyak. Apa? Anzalu. Telah menurunkan kalian perempuan semua. Anzaltunna. Nah, gitu ya. Satu lagi sekarang. Itu kan kata ganti orang ketiga, kata yang kedua, dan satu lagi adalah ini. Kata ganti orang pertama. satu ya, kata ganti orang ke satu. Untuk kata ganti orang ke satu, sisanya yang belum akhiran fi'il madhi yang belum masuk ke sini apa? Coba. Yang di buku akhiran fi'il madhi apa? Tu sama tun sama na. Tu sama na ya. Berarti kalau misalnya fa'ala kemasukan tuh jadi gimana? Fa'al Fa'altu. Terus kalau kemasukan na? Fa'alna. Nah, harus bisa dibedakan ya. Ini kan fa'alna. Kalau na yang ini, yang untuk kata ganti orang pertama itu, nah itu ada alifnya ya. Ada apanya? Ada alifnya. Sementara kalau na yang kata ganti orang ketiga yang terakhir ini, ya, yang terakhir nah yang ini nih. Ini kata ganti orang keberapa? Maksudnya nanya gimana? Nah itu tidak ada alifnya ya. Itu. Jadi kalau misalnya nanya panjang, oh berarti itu kata ganti orang pertama ya. Nah untuk fa'altu ini artinya ini kata ganti pertama ini untuk satu orang ya. Dan ini artinya adalah biasanya kalau kata ganti orang pertama itu sebutannya apa? Saya kan? Ya. Ini saya. Dan saya di sini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Jadi ketika fa'altu itu tunya itu bisa laki-laki, bisa perempuan gitu ya. Nah untuk na, kalau na itu artinya selain saya apa kata ganti orang pertama sebutannya? Kami ya. Di sini kami. Nah kami di sini sama bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan kami di sini dimulai dari dua orang ya. Dimulai dari berapa? Dari dua orang. Kalau yang kami gitu. Beda dengan yang kata ganti orang ketiga dan orang kedua. Itu yang banyak itu dimulainya dari 3 ya. Kalau di sini mah mulai dari 2 gitu ya. Maka misalnya gini, ketika nasoro aja, saya telah menolong. Jadi gimana bahasa Arabnya? Nasortu. Kami telah menolong. Oh, nasorna. Sorna gitu ya. Dalam Al-Qur'an kan ada wa ma khalaqtul jinna kan? Khalaqtu berarti apa artinya? Khalaqtu itu artinya menciptakan. Berarti kalau khalaqtu saya telah menciptakan. Nah, saya telah menciptakan gitu ya. Tapi kalau di sana Al-Qur'an pakai ma, jadi artinya tidak ya, tidaklah saya menciptakan gitu ya. Terus misalnya dalam Al-Qur'an ya, wa anzalna misalnya, wa anzalna minas sama'i ma'a. Wa anzalna, kira-kira apa tuh artinya? Anzalna, nanya panjang. Anzal itu tadi artinya apa? Menurunkan. Kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan nama Al-Qur'an itu ya. Jadi artinya kami anzalna minas sama'i ma'a ya, kami telah menurunkan dari langit itu hujan misalnya gitu ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada khalaqna apa artinya? Kami telah menciptakan. Nah, kami telah menciptakan gitu ya. Jadi yang akhirana kami, yang akhiran tu itu saya. Dan tu ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah juga sama, bisa laki-laki, bisa perempuan. Saya sudah membaca Al-Quran. Berarti apa bahasa Arabnya? Membaca itu dari kata qoro'a. Jadi? Qara'tu Quran. Nah, qara'tu Al-Quran gitu. Kami telah membaca Al-Quran. Qara'na Quran. Nah, qara'na Al-Quran. Kalian laki-laki banyak telah membaca Al-Quran. Nah, qara'tum Al-Quran gitu. Kalian perempuan banyak telah membaca Al-Quran? Kalau Kenapa?
Qara'tuna Al-Qur'an. Ya, gimana Tenova? Nah, tadi mau nanya kalau misalnya yang akhirannya, nah ini nggak tahu akhiran nggak tahu apa, yang kalau yang ni itu gimana? Yang ni, Ni. emang ada akhiran nih gitu contohnya apa? Oke. Nah, kalau misalnya kayak kalau misalnya Robik Firly Oh, Warhami yang ni itu. Itu mah nanti beda lagi ya. gimana? Itu mah warham ni mah bukan fi'il madi ya. Warham mah itu fi'il amar dan ni-nya itu ni itu adalah isim domir juga tapi itu mah untuk kasim domir yang ketika jadi objek ya. Ini mah kan jadi subjek ya kan? Jadi kan di sini mah Oh subjek iya. semua. Kalau warham ni mah kan ya Allah ampunilah saya Iya. ya. Saya itu bukan Iya. jadi subjek di sana tapi jadi objek. Jadi Iya. nanti lagi ada bahasanya ya. Kalau misalnya apa bedanya ni itu ya dengan yang ha hu kan ada juga ya dalam Al-Qur'an. Ada hunna, ada hum gitu kan banyak ya. Tapi itu mah yang ketika kedudukannya jadi objek atau jadi mudhof ilaih ya gitu. Ini mah kalau di sini mah khusus jadi subjek Oke. ya, jadi subjek. Tuh. Eh jadi di sini kesimpulannya untuk subjek pada fi'il madi ini terbagi 3 ya. Ada KG3, KG2, KG1 dan ketika dijumlahkan semuanya ada berapa? Ada berapa semuanya? 14. 14 ya. Nah, 14 ini penting kita hafal ya. Karena apa? Karena untuk mempermudah ketika kita menentukan subjek fi'il madi ya. Kita menemukan fi'il madi dalam Al-Qur'an. Ini ada akhiran na misalnya. Oh, ini berarti akhiran nama kami misalkan ya. Ada akhiran ti. Oh, berarti ini mah subjeknya kamu perempuan satu orang misalnya gitu ya. Atau misalnya oh ini mah ada akhirannya alif ya. Oh berarti ini mah subjeknya dia laki-laki 2 orang ya misalnya gitu ya. Oh ini mah fi'il madinya sama sekali nggak ada akhirannya gitu kan. Oh berarti kalau nggak ada akhiran kalau nggak ada akhiran berarti subjeknya dia laki-laki 1 orang ya. Makanya untuk mempermudah menghafal ini biasanya memang untuk mempermudah hafalannya itu pakai nada tadi ya, pakai nada. Itu kalau di pesantren-pesantren mah biasa ini teh mengkias namanya ya, apa? Mengkias. Mengkias fi'il madi. Mengkias fi'il madi itu adalah menyebutkan fi'il madi dari mulai fi'il madi yang belum kemasukan akhiran sampai semua akhirannya disebutin ya, sampai ke ujung, sampai kena gitu ya. Halo, ini masih nyambung ini Zoom-nya? Masih? Oh, masih belum mati ya. Ya udah mati. Jadi untuk mempermudah kita menentukan maka hafal. Sebenarnya kalau kita cari di YouTube juga itu banyak ya. Ada gitu maksudnya ada kiasan fi'il madi. Nanti di searching aja ya di YouTube kiasan fi'il madi gitu. Ya atau tasrif lugawi fi'il madi semaja. Nanti ada ya. Walaupun cuma satu misalnya apa ya? Walaupun misalnya video poolnya itu bukan hanya kiasan fi'il madinya aja ya, tapi fi'il mudhari'nya juga, fi'il amarnya juga gitu. Tapi ada nanti kiasan fi'il madi ya. Itu biasanya kalau di YouTube atau di pesantren di madrasah untuk menghafal ini pakai nada ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna gitu. Jadi dari mulai fa'ala sampai fa'alna. Bisa diganti dengan nasoro ya. Nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna gitu ya. Dicoba dulu lah biar mudah ya. Coba dari Raffi dulu. Dari mulai fa'ala coba sampai akhir. Ya bisa tuh.